Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Arsya Putri S dengan NIM 230901501063 Prodi Akuntansi S1 kelas E. Di sini saya ingin memaparkan beberapa materi sebagai pengajuan tugas ujian akhir semester pengantar manajemen yang diberikan oleh dosen pengampu Fajriya Aziz SPD MSc. Dari beberapa materi dibagikan, saya memilih dua materi, yakni pengawasan dan pengendalian organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ini, saya akan memaparkan secara rinci materi pertama, yakni pengawasan dan pengendalian organisasi. Pengawasan dan pengendalian organisasi adalah dua konsep yang saling berkait dalam manajemen. Pengawasan adalah proses mengamati dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang ditetapkan tercapai. Pengendalian di sisi lain adalah proses pengatur dan mengarah kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan melibatkan pemantauan aktivitas organisasi, baik itu dalam bentuk pengawasan langsung atau melalui penggunaan alat dan sistem yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, standar, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga melibatkan identifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul serta pengambilan tindakan yang tepat untuk memperbaikinya. Di sisi lain, pengendalian melibatkan pengaturan kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menghindari risiko atau masalah yang tidak diinginkan. Dalam pengendalian organisasi terdapat beberapa prinsip penting. Pertama, pengendalian harus bersifat berkelanjutan dan terus-menerus. Artinya, pengendalian tidak boleh hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Kedua, pengendalian harus melibatkan partisipasi semua anggota organisasi. Semua orang di organisasi harus terlibat dalam proses pengendalian untuk mencapai hasil yang optimal. Ketiga, pengendalian harus didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Informasi yang tepat dan terkini diperlukan untuk membuat keputusan baik dalam mengarah kegiatan organisasi dengan benar. Dalam praktiknya, fungsi pengawasan dan pengendalian organisasi memiliki beberapa peran penting, yakni 1. Memastikan pencapaian tujuan. 2. Meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ketiga, mengurangi risiko. Keempat, meningkatkan akuntabilitas. Kelima, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja, sementara pengendalian melibatkan pengaturan dan pengarahannya. Keduanya saling melengkapi dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sukses. Contoh kasus yang bisa kita lihat yakni sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik mengalami penurunan kualitas produk dan tingkat kepuasan pelanggan yang rendah. Manajemen perusahaan menyadari bahwa mereka perlu melakukan pengawasan dan pengendalian lebih efektif untuk memperbaiki situasi ini. Langkah-langkah yang dapat diambil dari kasus ini yakni pertama, pengawasan. Manajemen perusahaan
memutuskan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses produksi. Mereka memantau setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Tahap kedua, identifikasi masalah. Dalam proses pengawasan, manajemen perusahaan menemukan bahwa ada beberapa masalah yang menyebabkan penurunan kualitas produk. Misalnya, ada masalah dalam pengendalian kualitas bahan baku yang digunakan, kurangnya pelatihan karyawan dalam proses produksi, dan kekurangan pengawasan terhadap pemasok. Masalah-masalah ini diidentifikasikan sebagai penyebab utama penurunan kualitas produk. Tahap ketiga, pengendalian. Setelah mengidentifikasi masalah, manajemen perusahaan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan. Mereka meningkatkan pengendalian kualitas bahan baku dengan melakukan audit dan pemilihan pemasok yang lebih ketat. Mereka juga memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan dalam proses produksi dan memperketat pengawasan terhadap setiap tahap produksi. Tahap keempat, evaluasi dan perbaikan. Membandingkan hasil produk dengan standar yang ditetapkan dan mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk menilai pembaikan yang telah dilakukan. Jika masih terdapat masalah atau kesalahan mereka mengambil tindakan perbaikan yang sesuai untuk memastikan bahwa kualitas produk terus meningkat. Dalam contoh kasus ini, pengawasan dan pengendalian organisasi digunakan untuk mengatasi masalah penurunan kualitas produk dan tingkat kepuasan pelanggan yang rendah dengan melakukan pengawasan yang ketat dan pengambilan tindakan pengendalian yang tepat. Perusahaan berhasil memperbaiki situasi dan meningkatkan kualitas produk serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu komunikasi dalam organisasi. Materi kedua yakni komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pemahaman antara anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komunikasi merupakan salah satu elemen kunci dalam pengelolaan organisasi yang efektif karena memungkinkan koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Dalam konteks organisasi, komunikasi melibatkan berbagai bentuk interaksi antara anggota organisasi, baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan utama dari komunikasi dalam organisasi adalah untuk menyampaikan informasi yang relevan, memastikan pemahaman yang sama, memotivasi dan menginspirasi anggota organisasi, serta membangun hubungan yang baik antara individu-individu di dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terstruktur dan resmi, seperti melalui rapat, memo, dan laporan tertulis. Bentuk komunikasi ini sering digunakan untuk menyampaikan kebijakan, instrumen kerja, atau laporan kinerja. Di sisi lain, komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak resmi dan terjadi secara spontan antara anggota organisasi, misalnya melalui percakapan di lorong atau melalui media sosial internal. Komunikasi informal sering digunakan untuk saling bertukar informasi, berbagi ide, atau membangun hubungan sosial di dalam organisasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam manajemen organisasi. Beberapa peran komunikasi dalam manajemen organisasi yaitu yang pertama, menjadi
Koordinasi. Komunikasi membantu memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan secara terkoordinasi dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan manajer untuk mengomunikasikan keputusan tersebut kepada anggota organisasi dengan jelas dan memastikan pemahaman yang sama. Ketiga, memotivasi dan inspirasi. Manajer dapat menggunakan komunikasi untuk menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta memberikan umpan balik positif kepada anggota tim. 4. Penyebaran informasi. Melalui komunikasi yang baik, manajer dapat menyampaikan informasi yang relevan kepada anggota organisasi, seperti kebijakan perusahaan, instrumen kerja, atau perubahan yang terjadi. 5. Membangun hubungan. Melalui komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghormati, anggota organisasi dapat membangun kepercayaan, kerjasama dan kerjasama tim. Dengan demikian, komunikasi memainkan peran penting dalam manajemen organisasi. Melalui komunikasi yang baik, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif, produktif, dan harmonis, serta mencapai tujuan organisasi lebih tertib. Contoh kasus yang dapat kita ambil yaitu sebuah perusahaan teknologi yang berkembang saat mengalami masalah dalam komunikasi antara Departemen Pengembangan Produk dan Departemen Pemasaran. Kurangnya komunikasi yang efektif mengakibatkan ketidakcocokan antara produk yang dikembangkan dan kebutuhan pasar yang berdampak pada penurunan penjualan. Dalam kasus ini, langkah-langkah yang dapat kita ambil yakni langkah pertama, membuat forum komunikasi. Manajemen perusahaan memutuskan untuk membuat forum komunikasi lintas departemen yang teratur. Forum ini menciptakan kesempatan untuk saling mendengarkan, memahami, dan berkolaborasi. Langkah kedua, menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Manajemen perusahaan memilih saluran komunikasi yang tepat untuk memfasilitasi komunikasi antara departemen. Pertemuan tatap muka digunakan untuk diskusi mendalam dan memecahkan masalah, sementara email dan platform kolaborasi online digunakan untuk berbagai informasi secara cepat dan efisien. Langkah ketiga, mengadakan pelatihan komunikasi. Manajemen perusahaan menyadari pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif bagi anggota departemen. Oleh karena itu, mereka menyelenggarakan pelatihan komunikasi yang meliputi keterampilan mendengarkan, menyampaikan pesan yang jelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan komunikasi anggota departemen. Langkah keempat, membangun komunikasi terbuka. Manajemen perusahaan mendorong budaya komunikasi terbuka di seluruh organisasi. Selain itu, manajemen juga mendorong anggota departemen untuk berbagi ide, masukan, dan pemikiran mereka secara aktif. Langkah kelima, memonitor dan mengevaluasi. Melakukan survei kepuasan karyawan, mengumpulkan umpan balik dari anggota departemen, dan melihat indikator kinerja seperti peningkatan penjualan. Dari hasil pemantauan dan evaluasi ini, manajemen dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil tindakan yang sesuai. Melalui langkah-langkah ini, perusahaan berhasil
membangun komunikasi yang lebih efektif antara Departemen Pengembangan Produk dan Departemen Pemasaran. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan pasar, dan peningkatan penjualan produk. Sekian dari hasil pemaparan saya ini. Saya harap audiens sudah bisa memahami tentang pengawasan dan pengendalian serta komunikasi dalam organisasi. Sekian hasil pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.